Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Dewi Apriani dari Fakultas Hukum semester 4 Reguler Sore Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Silvianti Nur Halimi, SH.MH. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pidana yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jenis kasus yang saya ambil adalah suatu tindak pidana melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian untuk tahap penyidikan bermula dari kronologi sebagai berikut. Pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa dihubungi oleh saudara AR yang untuk saat ini sebagai DPO dan ditawarkan narkotika jenis sabu melalui aplikasi pesan WhatsApp. Kemudian terdakwa ingin memesan paketan narkotika jenis sabu sejumlah Rp450.000. Sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa pergi ke ATM Bank BCA dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp450.000 ke rekening yang sudah tidak dapat diingatnya lagi. Dan setelah itu sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa dikirimkan peta arahan untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu dari saudara AR yang masih DPO. Setelah itu, terdakwa pergi menuju peta arahan yang telah diterima sebelumnya itu, yaitu di wilayah Sukaraja, Kota Sukabumi, dan setelah di lokasi terdakwa berhasil menemukan 1 buah plastik bekas sedotan warna ungu putih berisikan 1 buah klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu. Setelah itu, saat terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa dihampiri oleh 3 orang saksi yang mana ketiganya merupakan anggota satuan narkoba yang sedang melaksanakan patroli karena gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh ketiga saksi dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil menemukan 1 buah plastik bekas sedotan warna ungu putih berisikan 1 buah klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 unit handphone merek Samsung Galaxy warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang mana ketika dilakukan interogasi awal, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang baru dibeli dari saudara AR yang masih DPO. Setelah itu dilakukan penyitaan atas barang bukti tersebut. Untuk tahap penuntutan yang diajukan penuntut umum menyatakan terdakwa RPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RPA berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa 1 buah potongan sedotan warna ungu di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 unit handphone merek Samsung Galaxy warna hitam, 1 potong celana panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dirampas untuk negara.
menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Untuk jenis surat dakwaan di sini ialah surat dakwaan subsidiar, yaitu bentuk dakwaan yang disusun secara berlapis, di mana lapisan pertama atau dakwaan primer berfungsi sebagai tuntutan utama dan lapisan-lapisan berikutnya atau dakwaan subsidiar sebagai alternatif jika dakwaan utama tidak terbukti. Selanjutnya, tahap putusan hakim dengan hasil putusan hakim yaitu: pertama, menyatakan terdakwa RPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga. Kedua, menyatakan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Ketiga, menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan di seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah potong sedotan warna ungu, di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, 1 unit handphone merek Samsung Galaxy warna hitam, 1 potong celana panjang warna hitam, di mana status barang bukti seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Dan untuk 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, status barang buktinya dirampas untuk negara. Keenam, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Lalu kemudian dalam kasus ini, apakah dilakukan upaya hukum? Jawabannya tidak, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian untuk putusan mengenai kasus tindak pidana narkotika ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bisa disebut ingkrah dan tidak bisa diganggu-gugat. Demikian penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai contoh kasus pidana yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan mengenai contoh kasus pidana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.